Dalam sebuah channel YouTube, dalam sebuah channel ngaji, Syekh Ali Jaber, dai kondang, beliau sampai menangis dalam membicarakan virus corona ini. Jangan keras kepala, katanya. Nah, dalam video berikut ini kita akan membahas apa yang menyebabkan Syekh Ali Jaber menangis. Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muslim Haji. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah tekan lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing, sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Syekh Ali Jaber sampai menangis dalam sebuah channel YouTube, channel ngaji. Sebelum kita membahas video tersebut, kita akan bicara terlebih dahulu siapa Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber atau yang bernama Ali Soleh Muhammad Ali Jaber yang berasal dari Madinah. Beliau biasa mengisi acara juri hafiz ketika beliau menikah dengan wanita kewargaan Indonesia, yang tepatnya di daerah NTB atau Lombok. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 11 tahun. Dan sejak umur 13 tahun beliau sudah menjadi imam sholat, bahkan di masjid-masjid di Madinah. Ali Soleh Muhammad Ali Jaber atau yang biasa disapa dengan Syekh Ali Jaber adalah salah satu ulama yang cukup karismatik pada saat ini di Indonesia. Nah, ketika beliau membahas virus corona ini, beliau sampai menangis dan meneteskan air matanya. Syekh Ali Jaber menyampaikan bahwa kita sebagai manusia hendaknya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan rezeki yang banyak kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita, banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, sekaranglah pada saatnya ketika ada virus corona COVID-19 atau yang biasa disebut dengan COVID-19, semua kenikmatan-kenikmatan itu Allah cabut, Allah tangguhkan. Nah, ini mengibaratkan kepada kita sahabat, kata Syekh Ali Jaber, bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah, segala kemudahan, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ingatlah suatu hari nanti akan diuji oleh Allah, diambil dari dirinya. Kenikmatan beribadah, kenikmatan sholat di masjid, kenikmatan tarawih bersama, kenikmatan jumatan bersama, kenikmatan bersilaturahim dengan keluarga-keluarga, itu juga adalah sebuah bentuk kenikmatan. Nah, pada saat ini kenikmatan itu sahabat semua sedang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Nah, Syekh Ali Jaber juga mengingatkan sahabat semua bahwa yang mesti kita lakukan di saat ujian virus seperti ini terjadi, mesti kita hadapi seperti sahabat-sahabat menghadapi ketika terkena serangan wabah atau virus seperti ini. Di zaman dulu di Syam terjadi wabah taun. Nah, sahabat semua, virus yang melanda kita, ujian yang melanda kita pada saat ini mesti disikapi dengan sabar, kata Syekh Ali Jaber. Nah, ketika pemerintah menganjurkan kita untuk sholat di rumah, kita mesti bersabar karena hanya bisa melaksanakan sholat di rumah. Nah, insya Allah ketika kita sabar sahabat, dengan kesungguhan hati kita mengerjakannya, maka insya Allah pahala itu akan tetap diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita semangat sholat 5 waktu ke masjid, maka ketika kita terhalangi untuk sholat di masjid, insya Allah pahala akan diberikan oleh Allah sebagaimana kita biasa sholat di masjid. Hanya bisa tarawih bersama keluarga di rumah, lalu kita tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah agar kita tidak pulang kampung. Ini adalah bentuk ujian-ujian yang Allah berikan sahabat semua. Sesungguhnya langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, dan kita hanya bisa bersabar atas keputusan yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena kita telah mengetahui bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka
hal yang perlu kita lakukan adalah kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan ibadah dalam keadaan ujian seperti ini. Jadi bukan sekedar kita mengeluhkan kita tidak bisa lagi salat berjamaah, lalu kita tidak bisa lagi pergi ke sana kemari, lalu kita tidak bisa beribadah, bertemu silaturahim dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga-keluarga kita, dan kita merasa terbebani. Seharusnya sahabat kita harus bersabar dan bersungguh-sungguh melaksanakan sebagaimana sahabat Rasulullah juga melaksanakannya di saat terjadi wabah atau virus menyerang sebuah negeri. Kita harus bersungguh-sungguh, walaupun itu tarawih di rumah, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita untuk tetap di rumah agar jangan sampai orang lain atau keluarga kita di kampung halaman terpapar virus gara-gara ketidaksabaran kita, gara-gara ketidaksungguh-sungguhan kita dalam menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah kepada umatnya dalam menghadapi wabah seperti ini. Lalu setelah Ramadan usai, kita terbiasa pulang kampung. Ini sebuah kenikmatan yang sedang dicabut oleh Allah, lalu menjadi kesedihan bagi kita sahabat. Dan Syekh Ali Jaber sampai menangis karena beliau juga ikut merasakan kesedihan, nikmatnya berjamaah, bagaimana nikmatnya tarawih bersama, bagaimana nikmatnya silaturahim sekarang sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Syekh Ali Jaber menjadi sedih dan menangis, menitikkan air matanya di channel YouTube tersebut. Beliau dengan tegas mengatakan jangan keras kepala. Nah, dalam pernyataan jangan keras kepala ini sahabat, saya menangkap dua hal yang menyebabkan beliau begitu keras menyampaikannya dan menitikkan air mata, yaitu jangan keras kepala sehingga kita tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan keras kepala sehingga kita tidak merasakan bahwa biasanya kita mendapatkan kenikmatan dan Allah berhak mencabut kenikmatan pada saat ini. Jangan keras kepala sehingga kita tidak menyadari biasanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu Allah cabut nikmat-nikmat itu, nikmat sholat berjamaah, nikmat tarawih berjamaah, nikmat silaturahim. Dan salah satu lagi hal yang mungkin sangat penting bagi saya pribadi ketika Syekh Ali Jaber menangis dan dengan keras mengatakan jangan keras kepala adalah ketika kita masih berdebat-debat sahabat, ketika kita masih berdebat soal orang yang tidak ke masjid adalah orang yang lebih takut kepada virus ketimbang takut kepada Allah. Seolah-olah pemerintah menghalang-halangi masyarakatnya untuk pergi ke masjid, seolah pemerintah menghalang-halangi masyarakatnya untuk saling berkumpul bersilaturahim. Jangan keras kepala, kata Syekh Ali Jaber sambil menangis. Saya menangkap kita jangan lagi berdebat. Sudahlah, ini sudah diputuskan oleh orang-orang yang punyai kapabilitas dalam ilmu keagamaan. Lalu kita sebagai masyarakat, ayo kita bersama-sama bersungguh-sungguh menjalankan kesabaran ini demi mendapatkan keberkahan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Jaber mengatakan jangan keras kepala, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan kesabaran ini dengan hanya beribadah kepada Allah di rumah saja, tarawih di rumah saja, dan kita tidak mudik untuk menunjukkan bahwa kita peduli kepada keluarga kita agar tidak tersebar virus ini sampai ke keluarga kita di kampung nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.